Susie Sheep adalah sahabat terbaik Peppa. Namun meskipun persahabatan mereka tidak pernah diragukan, keluarga Susie adalah salah satu misteri terbesar di seluruh acara ini. Kerabat yang hilang, pertanyaan yang belum terjawab, dan detail-detail yang belum pernah dijelaskan oleh acara ini. Hari ini kita akan membahas semuanya. Mari kita mulai dengan yang paling jelas, Ayah Susie. Ibu domba telah muncul di puluhan episode di setiap musim, tapi Ayah domba belum pernah muncul sekalipun. Bahkan di foto pun tidak, bahkan disebut sekilas pun tidak pernah. Seolah-olah dia memang tidak pernah ada. Dan di episode Bas Pesta Dansa, setelah Peppa menjelaskan cara berdansa dengan ayah, Susie berkata, "Tapi aku tidak punya. Kamu berdiri di atas kaki ayahmu, tapi aku tidak punya." Jika kamu berdiri di atas kaki ayahmu, Semakin menegaskan ketidakhadiran seorang ayah dalam sebuah acara di mana hampir setiap keluarga memiliki kedua orang tua, ketidakhadiran itu benar-benar aneh. Jadi, di mana dia? Ada beberapa teori. Teori pertama adalah bahwa ayah domba telah meninggal dunia, yang berarti ibu domba menjadi seorang janda. Keluarga yang telah kehilangan seseorang sering menghindari membicarakan mereka untuk menghindari rasa sakit, yang bisa menjelaskan mengapa tidak ada seorang pun di acara itu yang pernah menyebutkannya. Bahkan, Susie sendiri pun tidak. Teori kedua adalah perceraian. Dan melihat dari kenyataan bahwa bahkan Susie pun tidak pernah menyebut ayahnya, jika orang tuanya memang berpisah, jelas perpisahan itu tidak berlangsung dengan baik. Apapun yang terjadi, acara ini benar-benar bungkam soal itu selama lebih dari 20 tahun. Tapi inilah yang membuatnya semakin aneh. Ayah domba bukan satu-satunya pria yang hilang di keluarga ini. Setiap kerabat yang telah kita kenal dari pihak Susie, semuanya perempuan. Kita sudah bertemu ibu domba. Kita sudah bertemu nenek domba. Kita sudah bertemu Charlotte, sepupu Susie. Tapi tidak satupun anggota pria dari keluarga Sheep yang pernah muncul. Ini menimbulkan pertanyaan yang jelas. Bagaimana itu bisa terjadi? Susie pasti punya ayah. Ibu domba pasti punya ayah. Charlotte pasti punya orang tua di suatu tempat. Di mana semua pria itu? Beberapa penggemar telah membawa teori ini ke arah yang sangat kelam, menyarankan bahwa anggota pria dari keluarga Sheep mungkin dikutuk, bahwa sesuatu terus terjadi pada mereka sebelum mereka pernah mendapat kesempatan untuk muncul di layar. Kedengarannya memang ekstrim, tapi ketika semua kerabat laki-laki hilang dalam satu keluarga, sulit untuk tidak bertanya-tanya. Sekarang mari kita bicara tentang episode di mana keluarga Sheep hampir meninggalkan kota Peppa selamanya. Dalam episode Susie pergi, Mami Sheep menerima tawaran pekerjaan di belahan dunia lain, dan dia benar-benar siap untuk menerimanya, berkemas, mengucapkan selamat tinggal, dan bersiap meninggalkan segalanya. Episode tersebut tidak pernah memberitahu kita pekerjaan apa sebenarnya. Tapi apapun itu, pekerjaan tersebut cukup penting bagi Mami Sheep untuk meninggalkan seluruh hidupnya demi pekerjaan itu. Pada akhirnya, tawaran tersebut batal karena sebuah telepon di menit terakhir. Dan disinilah semuanya menjadi menarik. Ketika Susie bertanya apakah ini berarti mereka akan tinggal di kota Peppa selamanya, Mami Sheep menjawab ya, tapi dia tidak terlihat lega. Dia juga tidak terlihat bahagia. Dia terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu. Dan reaksi itu telah memunculkan salah satu teori paling menarik tentang keluarga ini. Bagaimana jika tawaran pekerjaan itu berada di kota yang sama dengan Daddy Sheep? Bagaimana jika alasan sebenarnya Mami Sheep ingin pergi bukan karena pekerjaan, tetapi karena ingin dekat dengan suaminya lagi? Dan jika itu benar, maka siapapun atau apapun yang menghentikan tawaran pekerjaan itu pada dasarnya telah menjebak Mami Sheep di kota Peppa secara permanen. Diamnya setelah menerima telepon itu terasa bukan seperti kekecewaan, melainkan seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar. Sekarang, inilah satu misteri yang tidak ada hubungannya dengan kerabat yang hilang dan sepenuhnya berkaitan dengan perilaku Susie sendiri. Dalam salah satu episode, kura-kura Dr. Hamster akhirnya terjebak di atas pohon yang tinggi. Dan setiap karakter mulai mencari cara untuk menurunkannya dengan aman. Setiap karakter kecuali Susie, karena solusi Susie sejak awal sangat sederhana. Cukup tebang pohonnya saja. tebang saja pohonnya. Sekarang, kalau didengar sendiri, itu mungkin hanya terdengar seperti anak polos yang belum sepenuhnya memahami konsekuensinya. Seekor kura-kura yang jatuh dari pohon yang ditebang jelas akan terluka. Tapi Susie terus-menerus menyarankan hal itu lagi dan lagi. Bahkan setelah karakter lain memanjat pohon untuk membantu dan akhirnya ikut terjebak di sana. Pada titik itu, menebang pohon tidak hanya membahayakan kura-kura, tapi juga akan menjatuhkan semua orang yang terjebak di atas pohon itu. Dan Susie tetap saja tidak menyerah. Tebang pohonnya. Tidak. Ini bukan lelucon, satu baris yang diucapkan lalu dilupakan. Episode ini terus kembali ke topik itu, dengan Susie yang terus-menerus mengajukan saran yang sama, seolah-olah tidak peduli berapa banyak nyawa yang akan terancam jika ada yang benar-benar mendengarkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kenapa Susie sangat ingin pohon itu ditebang?
Apakah dia hanya anak kecil yang pikirannya terpaku pada satu hal dan belum sepenuhnya menghubungkan idenya dengan bahaya yang ada? Atau apakah ada sesuatu yang lain yang sebenarnya sedang terjadi? Sisi lain dari Suzy yang sempat muncul di episode ini dan tidak pernah terlihat lagi. Acara ini tidak pernah menjelaskan motivasinya. Acara ini bahkan tidak pernah mengakui bahwa usulannya itu mengkhawatirkan. Ceritanya langsung berlanjut begitu saja. Apapun alasan sebenarnya, obsesi aneh Suzy terhadap pohon itu tetap menjadi salah satu momen paling mengganggu yang belum terjelaskan di seluruh seri ini. Ini adalah salah satu hal yang kebanyakan orang tidak pernah pikirkan. Suzy punya teman hayalan bernama Leo Lion. Dia muncul di satu episode dan kemudian tidak pernah disebutkan lagi. Yang aneh, karena anak-anak biasanya tidak melupakan teman hayalan mereka secepat itu. Tapi baru-baru ini, karakter baru diperkenalkan di acara itu, Lorenzo Lion. Spesies yang sama, nama yang sangat mirip. Dan ini telah memicu sebuah teori bahwa Leo dan Lorenzo sebenarnya adalah karakter yang sama. Bahwa entah bagaimana, teman hayalan Suzy menjadi nyata. Dan yang membuat ini semakin menarik adalah Lorenzo Lion memiliki orang tua yang bercerai, yang terasa seperti bisa menjadi cerminan langsung dari situasi Suzy sendiri dengan ayah domba. Seolah-olah Suzy, tanpa menyadarinya, menciptakan seorang teman hayalan yang keluarganya mencerminkan keluarganya sendiri. Dan ketika teman itu entah bagaimana masuk ke dunia nyata, dia membawa keadaan keluarga yang sama bersamanya. Sekarang mari kita bicarakan sesuatu yang jarang dibahas, yaitu betapa kayanya keluarga domba sebenarnya. Ibu domba tidak pernah membesar-besarkan soal uang, tapi buktinya ada di depan mata. Dalam salah satu episode, keluarga domba menginap di tenda di sebuah festival yang lebih mirip apartemen lengkap, dengan TV modern dan kamar mandi. Dan di episode saat nenek domba pindah masuk, kita bisa melihat bagian dalam rumah mereka dengan jelas untuk pertama kalinya. Itu adalah rumah yang sangat besar untuk keluarga dengan orang tua tunggal. Lalu ada momen ketika Suzy dengan santai menyebutkan bahwa membeli sesuatu itu mudah. Kamu hanya perlu klik tombol di komputer ibu domba. Ibu domba jelas punya uang, tapi dari mana asalnya? Acara ini tidak pernah menjelaskannya. Salah satu teori adalah bahwa kekayaan keluarga domba berasal dari Wall, bahwa mereka pada dasarnya adalah pemasok di balik semua produk Wall yang dijual di toko-toko Nona Kelinci. Jika itu benar, keluarga domba mungkin adalah salah satu keluarga terkaya di kota Peppa, diam-diam mendanai seluruh industri dari balik layar. Dan kemudian ada impian Suzy untuk menjadi perawat. Sebagian besar karakter di Peppa Pig memiliki alasan yang sederhana dan ceria untuk cita-cita karir mereka. Tapi impian Suzy terasa berbeda. Dia tidak hanya sesekali berpura-pura menjadi perawat. Dia terus kembali ke peran itu berulang kali dengan keseriusan yang terasa sangat pribadi. Dan di episode rumah sakit, ketika Pedro dirawat, Suzy berkomentar bahwa orang sakit bisa tidur sangat lama. Itu adalah jenis detail spesifik yang hanya akan dikatakan oleh seseorang dengan pengalaman nyata, yang mengarah pada sebuah teori yang sebenarnya cukup menyedihkan. Bagaimana jika ayah domba tidak meninggal dan tidak bercerai, tetapi dirawat di rumah sakit? Bagaimana jika dia sudah koma di suatu tempat di luar kota Peppa selama bertahun-tahun? Itu akan menjelaskan mengapa Suzy bermimpi untuk berkeliling dunia. Dia sedang mencarinya. Itu juga akan menjelaskan mengapa ibu domba sangat hancur ketika tawaran pekerjaan itu batal. Kota baru itu mungkin adalah tempat ayah domba dirawat. Dan itu juga akan menjelaskan mengapa Suzy begitu bertekad untuk menjadi seorang perawat. Dan terakhir, mari kita bicara tentang ruangan tambahan. Di rumah Suzy ada sebuah ruangan yang hanya digunakan untuk mainan. Tidak ada karakter yang tidur di sana. Tidak pernah ada penjelasan mengapa ruangan itu ada. Di rumah Peppa, Peppa dan George berbagi kamar. Ruangannya digunakan, tapi di rumah Suzy ada satu ruangan yang benar-benar kosong. Kenapa? Salah satu teori adalah bahwa ruangan itu memang dimaksudkan untuk anak lain, dan ruangan itu memang dimaksudkan sebagai kamar tidur kedua. Teori lain bahkan lebih jauh lagi, bahwa di suatu tempat, Suzy sebenarnya punya saudara yang belum pernah kita temui. Seseorang yang kadang-kadang berkunjung dan menggunakan ruangan itu saat datang. Acara tersebut belum pernah membahasnya. Seperti banyak hal lain tentang keluarga domba, ruangan itu hanya diam di sana, menunggu jawaban yang tak pernah datang. Jadi begitulah, keluarga domba adalah salah satu yang paling misterius di seluruh Peppa Pig. Apakah acara ini akan pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Kami sendiri juga tidak tahu. Tapi seperti biasa, kita akan bertemu lagi di video berikutnya.